Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Siap mengikuti? Siap. Semangat ya? Semangat. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya saya cek dulu ya. Nama kali satu saja. Yunus Prafdi. Desiana Marisa. Fatima. Rizka Nuris. Muhammad Sofudin. Saher. Muhammad Sahid. Excellent. Muhammad Nur Akhlak. Semuanya hadir ya? Mohon dipersiapkan buku tulisnya, pennya, dan juga siap untuk mengikuti layar proyektor ini. Bisa dilihat ya? Oh ya, jadi gini, kemarin kita kan sudah membahas ya tentang Pancasila, bahwa nilai-nilai dasar Pancasila itu termasuk ada nilai-nilai kemanusiaan dan juga nilai keadilan. Nilai kemanusiaan termaktub dalam sila kedua Pancasila. Berbunyi apa? Manusia adil dan beradab. Lalu sila kelima bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi karena kemarin sudah bahas tentang nilai kemanusiaan keadilan, maka kita kaitkan pada hari ini kita akan menyampaikan materi tentang hak asasi manusia dalam konstitusi. Nah, sebelumnya apakah saudara pernah mendengar apakah hak asasi manusia itu diatur dalam UUD 45? Apakah diatur? Apakah dijamin? Dan apakah ada pelanggaran? Ada tidak pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ini? Ada. Nah, semakin menarik nih kita lebih lanjut bahwa maksud dari pembelajaran ini atau tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, setiap Anda harus mampu memahami pengertian hak asasi manusia. Dan yang kedua, Anda harus mampu menyebutkan pasal-pasal dalam UUD 45 yang mengatur tentang hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, Anda harus mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hukum dikaitkan dengan UUD 45 dan mencari solusinya. Nah, jadi ini selanjutnya saya akan menyampaikan tentang pengertian hak asasi manusia. Adakah yang tahu pengertian hak asasi manusia itu? Pengertian hak asasi manusia adalah hak kodrat, hak dasar yang dimiliki oleh setiap diri manusia yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, yang tidak bisa dicabut oleh siapapun dan tidak bisa diberikan kepada siapapun, dan wajib dilindungi, wajib dijamin, dilindungi oleh negara dan juga dijunjung tinggi oleh hukum kita. Nah, itulah pengertian konstitusi. Pengertian hak asasi manusia adalah konstitusi. Nah, jadi kita ini hak asasi ini mutlak ada pada diri kita. Sifatnya universal, semuanya orang punya hak asasi manusia tanpa terkecuali, dan sifatnya melekat dan juga terhadap semuanya tidak boleh dicabut dan tidak boleh diberikan oleh pada siapapun dan bersifat mutlak pada diri kita ya. Nah, dan UUD 45, nah setelah di amandemen kedua itu mengatur tentang jaminan hak asasi manusia secara detail dalam pasal 28A sampai 28C. Jadi luar biasa ini pasal-pasalnya. Nah, pasal 28A di antara ini pasal 28A yang berbunyi hak hidup dan mempertahankan hidup. Intinya bahwa hak hidup setiap diri manusia itu dijunjung tinggi, dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita. Berarti tidak boleh siapapun yang melanggar hak asasi manusia ini, termasuk mencabut nyawanya orang lain, tidak boleh. Nah, ini kasus-kasus pelanggaran HAM, contoh pembunuhan massal, pembunuhan orang yang dibunuh, berarti dia melanggar hak asasi
manusia. Nggak boleh membunuh, nggak boleh ya. Nah seperti itu. Apalagi kalau di Palestina, luar biasa genosida ini, pembunuhan manusia secara massal ini, kejahatan, pelanggaran HAM berat. Nah kalau di Indonesia juga banyak ini pelanggaran HAM. Terus selanjutnya Pak, hal apa? Ini hak untuk beragama, berpendapat, berserikat. Termasuk kalau berpendapat di muka umum itu adalah hak asasi manusia. Tapi dikaitkan dengan kasus yang terjadi di Indonesia banyak sekali pelanggaran. Mahasiswa demo tapi di mahasiswa demo lalu dianiaya oleh aparat penegak hukum. Nah ini, jadi kan boleh berpendapat, gak boleh dilarang, atau mengkritisi pemerintah, tapi ternyata malah dijebloskan ke penjara. Nah ini harus apa? Ini pelanggaran-pelanggaran yang luar biasa di negeri kita ini. Nah kemudian pelanggaran apa? Ini kalau beragama banyak sekali ya, beragama mendirikan contoh, mendirikan tempat ibadah dilarang, pihak-pihak kelompok tertentu yang melarang. Isinya sudah lengkap tapi dilarang. Nah itu jadi masalah. Nah kemudian berikutnya bahwa kaitannya dengan asasi manusia, ini hasil penelitian ya. Hasil penelitian itu dari salah satu dosen hukum tata negara bahwa hak asasi manusia ini diatur di UUD 45 kita ini sudah sejajar dengan HAM internasional. Jadi ini sudah sesuai. Luar biasa hasil penelitian ini. Kemudian juga hasil PKM ya, PKM dari masyarakat itu juga memang menghasilkan sebuah penelitian termasuk sosialisasi tentang hak warga negara bermasyarakat. Nah ini juga hasilnya juga luar biasa. Artinya bahwa warga ini supaya mengetahui hak-hak konstitusionalnya ya, yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 45. Nah seperti itu. Nah kemudian banyak sekali yang pelanggaran di negara kita ini tentang asasi manusia. Nah sekarang ada yang bertanya tentang masalah asasi manusia. Ya silakan. Pak, berdasarkan agama dijamin dalam UUD 1945, kenapa masih ada pelarangan ibadah untuk kelompok tertentu di beberapa daerah? Nah pertanyaan cukup bagus. Secara konstitusi sudah dijamin diatur dalam UUD 45 ini. Jadi pasal 24 dan pasal 29 ini sudah kebebasan beragama kita sudah dijamin. Tetapi kenapa faktanya kok masih terjadi konflik ya? Karena konflik individu, konflik sosial, tekanan sosial, dan negara tidak boleh kalah. Negara wajib menjunjung tinggi konstitusi. Konstitusi sudah mengatur kebebasan beragama, maka ketika tempat ibadah itu tidak boleh dilarang. Karena itu termasuk asasi manusia. Demikian. Kemudian siapa lagi bertanya? Apakah benar asasi manusia di Indonesia dapat garis kertas? Nah, terima kasih ya pertanyaan cukup bagus. Bahwa konstitusi kita sudah menjamin mengatur hak asasi manusia, pasalnya detail 28A sampai 28C sudah diatur detail. Namun pelaksanaannya lemah. Nah, seperti itu. Kalau lemah, maka negara tidak boleh diam. Jadi siapapun yang melakukan pelanggaran asasi manusia, ya memang harus diadili, ya diingatkan ya. Tidak boleh lemah, harus kuat. Negara harus kuat. Konstitusi karena konstitusi sudah dijamin oleh undang-undang dasar kita. Seperti itu kira-kira ya. Berikutnya. Saya Pak. Silakan. Bagaimana tanggung jawab negara jika aparat malah melakukan pelanggaran HAM? Nah, kalau ada aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran HAM, maka wajib diusut tuntas dan wajib diadili tanpa pandang bulu siapapun itu. Tidak boleh dibagi-bagi siapapun itu. Wajib diusut dan diadili. Jadi negara harus berdiri kokoh karena ini taruhannya ini konstitusi. Jadi konstitusi harus dijalankan sesuai amanahnya rakyat. Demikian ya. Terima kasih ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena ini memang luar biasa pelanggaran HAM pelanggaran asasi manusia.
bila dikaitkan dengan ini moderasi beragama terkait dengan hak asasi manusia, ini sejalan dengan nilai-nilai agama kita, bahwa moderasi beragama itu mengajarkan bagaimana cara kita bersikap, cara bagaimana kita berpraktek dalam agama, jadi cara sikap, cara pandang, berpraktek dalam agama. Artinya bahwa kita dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama tidak boleh ada semacam kayak radikal, ya paham kiri, atau mungkin ekstrim yang terlalu berlebihan, itu tidak boleh. Nah, termasuk dalam hal masalah toleransi. Nah, jadi moderasi beragama ini harus benar-benar menjaga empat prinsip. Empat prinsip itu dikaitkan dengan asasi manusia. Yang pertama, prinsip komitmen kebangsaan, bahwa kita harus benar-benar menjaga, sepakat menjaga Pancasila, menjaga UUD 45 agar konsisten dan konsekuen kita jalankan terkait dengan asasi manusia. Apalagi ini asasi manusia sudah dijamin, ya, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, bahwa kaitannya asasi manusia, kita harus benar-benar tasawuf, menjaga toleransi antar umat beragama, supaya tidak terjadi konflik antar umat beragama atau antar suku, antar ras, budaya, apapun itu kita harus tetap satu tujuan. Dan Islam sejalan itu mengajarkan toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, itulah ajaran Allah yang dalam Al-Quran itu. Maka harus dijalankan. Gak boleh umat lain, umat agama lain merusuhi umat yang lain. Kemudian yang ketiga, anti kekerasan. Bahwa agama tidak boleh memaksakan kepada umat yang lain. Jadi itu sejalan bahwa memang kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti agama kita, dan kita harus jalankan benar-benar tidak boleh memaksa dengan kekerasan, dan apalagi kita berbuat menganiaya orang, tidak boleh dengan cara kekerasan atas nama agama apapun, tidak boleh. Kemudian yang prinsip yang keempat yaitu akomodatif terhadap budaya lokal, ya. Artinya apa? Kearifan lokal, budaya lokal itu harus dihormati, dijunjung tinggi. Jangan sampai itu sepanjang nilai-nilai budaya tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka wajib diamalkan, wajib dilaksanakan, tidak harus bertentangan dengan agama, supaya seimbang. Nah, oh ya, sebelumnya kita simpulkan, ya, sebelum kita akhiri, bahwa dapat kita simpulkan dari materi ini bahwa pengertian asasi manusia itu harus benar-benar dipahami, tidak hanya sekedar teks, tapi juga diimplementasikan, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua, bahwa ketika ada pelanggaran HAM, pelanggaran asasi manusia, maka kita harus mampu menyuarakannya dan bagaimana supaya bisa dilaksanakan itu, diadili kalau ada pelanggaran HAM. Nah, ini ada tugas untuk kalian. Silahkan nanti ini Anda silahkan ambil kasus-kasus pelanggaran HAM, ya, secara pribadi, secara individu, ambil kasus-kasus pelanggaran HAM, lalu dianalisis dengan pasal-pasal di UUD 45, melanggar pasal mana di UUD 45 itu, lalu dikasih solusinya. Paham, ya? Nanti silakan dimasukkan ini yang sudah saya siapkan di Google Form. Nanti saya share itu di Google Form. Nanti kemudian Anda bikin contoh kasus-kasus pelanggaran HAM, kemudian dianalisa, dikasih solusi. Nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Paham, ya? Demikian, terima kasih. Semoga belajar ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.